Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sofiani dari Prodi Pendidikan Matematika 2018 NPM 181003645. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan implementasi evaluasi kurikulum. Untuk yang pertama yaitu konsep evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk menentukan nilai dan arti suatu kegiatan dalam membuat keputusan tentang program kurikulum. Evaluasi sistem kurikulum ini berkaitan dengan manajemen kurikulum yang dimulai dari tahap input evaluation, proses evaluation, output evaluation, dan outcome evaluation dengan tujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan kurikulum guna pengembangan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada dua pokok karakteristik dari evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi adalah suatu proses atau tindakan di mana tindakan di sini dilakukan untuk memberikan pertimbangan atau nilai dalam kurikulum, atau lebih mudahnya, apakah program dalam kurikulum yang dievaluasi itu dapat dimengerti oleh guru atau tidak. Yang kedua, yaitu evaluasi berhubungan dengan pemberian arti, di mana hasil pertimbangan dari evaluasi ini apakah dapat menunjukkan kualitas yang dinilai, atau lebih mudahnya, apakah kurikulum yang dinilai ini memberikan arti atau makna untuk meningkatkan kemampuan siswa atau merubah cara belajar siswa untuk menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu, konsep nilai dan arti dalam suatu evaluasi kurikulum ini memiliki makna yang berbeda. Yang selanjutnya, menurut ahli kurikulum, pengembangan kurikulum adalah proses yang tidak pernah ada akhirnya. Maka proses evaluasi adalah bagian penting dalam pengembangan dari kurikulum. Ada beberapa bentuk evaluasi, diantaranya yang pertama yaitu evaluasi tujuan dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh setiap anak yang sesuai dengan visi dan misi lembaga. Nah, pokok yang akan dinilai dari evaluasi ini adalah aspek tujuan atau kompetensi yang diharapkan dalam dokumen kurikulum. Yang kedua, yaitu evaluasi terhadap pengalaman belajar yang direncanakan. Kriteria yang dijadikan patokan dari evaluasi ini yaitu menguji pengalaman belajar. Yang ketiga, evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Nah, kurikulum di sini seharusnya juga memuat petunjuk atau pedoman mengenai strategi belajar bagi guru yang memuat bagaimana cara pelaksanaan atau cara menerapkan kurikulum itu sendiri di dalam kelas. Ya. Yang keempat yaitu evaluasi terhadap program penilaian. Nah, komponen yang dijadikan sasaran penilaian terhadap evaluasi ini adalah evaluasi terhadap proses penilaian. Yang kelima yaitu evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Kriteria yang dijadikan pedoman dari evaluasi ini adalah pelaksanaan atau implementasi kurikulum sebagai program. Yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi evaluasi kurikulum. Di sini contoh yang saya ambil mengenai implementasi evaluasi kurikulum yaitu implementasi KTSP. Di dalam implementasinya ada dua yang menjadi patokan evaluasi. Yang pertama yaitu pengolahan KTSP, di mana pada prinsipnya pengolahan kurikulum berbasis sekolah ini membagi peran dan tanggung jawab masing-masing pelaksana pendidikan. Maksudnya adalah
Pengolahan kurikulum ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing pelaksana pendidikan di lapangan yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum, pembiayaan, serta pengembangan dari silabus. Sehingga sekolah sebagai pelaksana kurikulum ini dituntut untuk menjalin hubungan dengan lembaga lain yang terkait agar peran dan tanggung jawabnya tersebut bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu reorientasi proses pembelajaran. Nah, implementasi KTSP dalam proses pembelajaran menuntut adanya reorientasi pembelajaran yang konvensional, di mana reorientasi tidak hanya sebatas istilah teaching menjadi learning, namun harus sampai pada operasional pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk itu, proses pembelajaran harus mengacu pada beberapa prinsip pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, siswa sebagai pelaku utama dan guru hanya menciptakan suasana yang dapat mendorong timbulnya motivasi belajar pada siswa. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.